Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Fajar Sukosyuhada, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli. Ya, baik, terhadap tata ruang wilayah yang ada di Toli-Toli, ya tentunya sebagaimana layaknya perencanaan tata ruang itu kan dia diatur mulai dari pola ruang, kemudian struktur ruang, dan kemudian adalah kawasan-kawasan budidaya. Nah, tentunya dalam hal penetapan peruntukan pemanfaatan ruang, yaitu semua diatur di sana. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toli-Toli itu di sana sudah bisa tergambar dengan jelas, ya, mana-mana yang misalkan ada kawasan-kawasan hutan, mana yang kemudian kawasan yang sifatnya bisa dilakukan untuk budidaya, terus kemudian yang sifatnya hal-hal yang perlu kemudian kita lindungi, ya misalkan ya seperti kawasan hutan tadi ada hutan lindung, ada yang mungkin yang sifatnya kawasan hutan produksi terbatas dan sebagainya, ya. Nah, tentunya itu yang menjadi arahan daripada RT RW yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang ini karena RT RW Kabupaten Toli-Toli itu ditetapkan, kalau tidak salah ingat saya, itu adalah di tahun 2012, ya. Nah, tentunya sesuai dengan perjalanan waktu bahwa untuk sekarang ini sudah memasuki tahun yang ke-10. Nah, pada dasarnya idealnya setiap 5 tahun itu boleh untuk kemudian dilakukan semacam review terhadap RT RW itu, sehingga diharapkan RT RW itu sendiri bisa mengakomodir perkembangan-perkembangan terhadap kebutuhan pemanfaatan ruang yang ada di suatu kawasan atau suatu kabupaten. Nah, termasuk salah satunya adalah untuk Toli-Toli. Saat ini kami sedang melakukan review RT RW, ya. Cuman masalahnya sekarang masih belum final, karena materi terhadap review RT RW tersebut sementara ini masih berada di Kementerian ATR BPN dan menunggu untuk kemudian ada pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga di pusat. Jadi yang biasanya disebut dengan pembahasan lintas sektoral. Karena satu dan lain hal, termasuk salah satu diantaranya adalah kemarin kondisi pandemik, ya, sehingga yang awalnya itu akan dibahas di awal tahun 2020, ini sampai sekarang ini, sampai di akhir tahun 2021 ini masih belum ada kejelasan tentang pembahasan review daripada RT RW Kabupaten Toli-Toli. Tapi kita masih menunggu, ya, kapan untuk pembahasan. Yang kita tinggal menunggu arahan daripada kementerian. Demikian. Ya. Jadi begini Pak Hadi, mohon maaf tadi Pak Hadi, ya, dari TV Sigi, ya, terkait dengan masalah pertambangan, ya. Ya, tentunya hal ini yang kita harapkan, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa seluruh aspek kebutuhan pemanfaatan ruang ini kan memang harus diupayakan dia termuat di dalam arahan RT RW tentunya. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan pertambangan rakyat, ya, ya tentunya ataupun pertambangan secara keseluruhan, ini kan kita harus dimulai dari pemetaan potensi-potensi tambang yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk kondisi saat ini, dinas ataupun OPD yang berada di organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Toli-Toli
ini tidak ada satupun yang kemudian berkompeten terhadap pemetaan potensi tambang yang ada ya untuk toli-toli ya. Karena kewenangan terkait dengan masalah pertambangan itu beberapa tahun yang lalu itu diambil alih sudah oleh provinsi, dan ini adalah dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentunya dalam sekian kurun waktu yang sudah dilaksanakan tugas pokok dan fungsi itu, yang kita harapkan ada semacam mungkin potensi-potensi tambang ini sudah ada semacam penelitian ya, penelitian ataupun katakanlah eksplorasi yang sifatnya akademis dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau hanya kemudian berbekal informasi katanya, mohon maaf ini katanya di sana ada tambang, katanya di sebelah sana di desa ini ada tambang, ya itu perlu kita coba untuk kemudian kita perdalam kembali, sehingga mapping secara keseluruhan potensi daripada tambang yang ada di toli-toli ini kita bisa kelihatan. Nah, terus kemudian terkait dengan tadi yang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan pertambangan rakyat, ya tentunya ada hal yang kemudian potensi-potensi mana yang nanti akan digarap ya, karena pertambangan ini luas, ada yang dia pertambangan mineral logam, ada yang non logam, ada yang tambang batuan, itu seperti itu ya kan. Nah, sehingga mana-mana yang kemudian layak untuk digarap secara pertambangan rakyat, ya tentunya kan sudah ada koridor tertentu ya, termasuk piranti-piranti penambangan yang harus disesuaikan, peralatan-peralatan apa yang dibolehkan, sehingga kemudian dia bisa mengkerucut, oh ternyata jenis pertambangan inilah yang boleh dilakukan pertambangan secara WPR, itu seperti itu, katakanlah izin pertambangan rakyat nantinya. Nah, tentunya hal ini harus kita duduk bersama ya, duduk bersama dengan kondisi mapping yang ada, terus kemudian pewilayahan yang ada, informasi terkait dengan kawasan-kawasan yang kemudian sudah ada IUP terdahulu misalkan, ini harus kita coba kita overlaykan ya, harus ditumbang tindihkan secara mapping, secara pemetaan, sehingga wilayah-wilayah yang belum ada penguasaan baik secara corporate maupun secara perorangan, itulah yang kemudian bisa diusulkan menjadi pertambangan rakyat. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama ya. Jadi idealnya memang antara pemerintah dengan DPR, kemudian DPRD ya dalam hal ini, terus kemudian kalau misalkan ada katakanlah pegiat-pegiat penambangan yang sudah ada informasi-informasi awal ya terhadap katakanlah potensi-potensi tersebut ya tentunya dia seorang ahli ya. Nah, itulah yang kemudian bisa kita kemudian sharing ya, untuk kemudian wilayah-wilayah mana yang layak untuk kita usulkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, itu seperti itu. Nah, tentunya hal ini tidak serta-merta setelah kita usulkan langsung boleh menambang. Tentu ada perizinan-perizinan secara pentahapan yang harus dilalui, ada proses yang harus dilalui. Itu demikian, Pak. Iya, jadi begini, ya ini di katakanlah closing statement ya. Jadi terkait dengan masalah aktivitas ya, aktivitas untuk penambangan ya, yang pada dasarnya mungkin masih belum ada izin yang melandasi dari kegiatan itu ya. Untuk sementara kalau menurut saya lebih baiknya mohon untuk kemudian kita bersabar ya, kita bersabar ya, kita cooling down untuk sambil nanti kita bersama-sama, kita duduk bersama-sama untuk kemudian kita telusuri ya, kita mulai dari mana, mari kita bersama-sama
Artinya mana-mana yang kemudian nanti bisa dan tidak bisa, boleh dan tidak boleh, itu yang akan kita tentukan. Ya. Artinya jangan sampai yang kita hindari, Pak, mohon maaf, ini seluruhnya ini masyarakat Toli-Toli, ini adalah kita semua bersaudara. Jangan sampai atas aktivitas kita ya kemudian merugikan diri kita sendiri, karena bersentuhan nanti dengan aparat penegak hukum. Ini yang tentunya kita tidak kehendaki, sehingga mungkin barangkali lebih bijaknya kalau kemudian kita bersama-sama untuk menahan diri, ya menahan diri dulu, untuk kemudian nanti pada saat tertentu yang kemudian kita sudah dibekali, ya tentunya sudah dibekali dengan izin-izin yang resmi, ya tentunya baru kita ya boleh kita bergerak sesuai dengan perizinan yang sudah kita dapatkan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.